Minggu depan mulai menjawab ya, puji Tuhan. Mana nih semangatnya yang baru selesai retreat? Semangatnya? Tuhan. Mana senyumnya? Ini kok kayak lagi lemah tapi kesel gitu ya. Coba kita senyum dulu kanan kiri, senyum kasih senyum yang terbaik. Halo, gitu. Ya, senang banget hari ini boleh di sini. Dan tentunya kita juga bersukacita ya hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan dalam hidup kita masih boleh berkumpul, kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Nah tentunya hari ini, meskipun mungkin kita ada dalam keadaan yang capek, kita punya banyak pergumulan mungkin ya, ada banyak masalah, tapi teman-teman, aku mau kasih tahu kalau hari ini kita ada di tempat ini bukanlah suatu kebetulan. Hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat kita lewat firman Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, pada bulan ini memang kita membahas tentang Tuhan. Tapi saat ini aku bawain satu judul yaitu Dare to be different. Berani tampil beda. Bilang berani tampil beda. Oke, Tuhan. Nah, pembahasan bulan ini temanya apa? Dan kalau misalkan bicara tentang holiness, tentang kekudusan ya, di anak-anak muda zaman sekarang seringkali kita itu salah mengerti gitu ya, tentang kekudusan. Dan itu kita pikir kekudusan ini cuma sebagai sebuah daftar larangan gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan lain-lain. Dan akhirnya itu memunculkan satu pikiran dalam pikiran kita, kayak kalau aku hidup kudus nanti aku nggak bisa bebas gitu. Terus kalau aku hidup kudus nanti dibilang kuno, dibilang tua sama teman-temanku gitu. Terus mungkin ada sempat pikir dalam pikiran kita, kak, nggak seperti itu. Karena kekudusan ini adalah hal yang harus kita punya dalam hidup. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Nah, coba kita lihat di Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Di sini ayatnya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kalau kita lihat ya, kata demi kata kejarlah itu artinya bukan coba-coba, tapi dikejar dengan sungguh-sungguh. Arti dari kekudusan itu terpisah dari dosa, dikhususkan bagi Allah dan hidup selaras dengan Tuhan. Terus kita juga mengenai kalimat tanpa kekudusan tidak melihat Tuhan. Ini bukan berarti kita kita kudus dulu berdoa. Tapi kita lihat kita masih berdosa pun Tuhan selamatkan kehidupan kita. Tuhan mati di kayu salib dan selamatkan kehidupan kita. Jadi teman-teman, kekudusan adalah hidup yang terus-menerus kita kejar dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk semakin serupa dengan Tuhan dan mengenal. Nah, mungkin bicara soal kekudusan gitu ya. Ada yang mungkin masih berpikir, Tuhan, aku ini masih manusia berdosa. Atau kita bilang ke pemimpin gitu ya. Aku masih sering jatuh, pikiranku masih belum bisa dikendalikan, kebiasaanku masih kebiasaan yang buruk gitu. Ada dasarnya. Sifat manusia memang yang kita nggak bisa lari dari kesalahan-kesalahan. Karena kita manusia itu punya kekurangan. Dan teman-teman harus tahu bahwa Tuhan paham dan Tuhan mengerti kalau kita itu manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Kapan saja. Tetapi di sini yang aku mau katakan bahwa kehidupan dalam kekudusan itu adalah hidup yang terus-menerus dikejar. Jadi itu tidak terjadi secara instan, tetapi merupakan proses kehidupan. Kalau mungkin teman-teman merasa itu pun yang jadi pergumulan dari anak muda yang
dalam Alkitab yang pada zaman dahulu, kita lihat tantangan dia enggak sama seperti kedatangan sekarang, tapi tantangan dia lebih besar. Nah, pada saat ini kita kan lihat bisa singkat dari seorang Daniel. Daniel ini ketika dia masih remaja, dia dibawa pergi dari negerinya sebagai tawanan ke Babel. Kota Babel itu adalah kota yang besar, kota yang makmur, tapi penuh dengan penyembahan berhala dan kebiasaan dan budaya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sana Daniel ini lingkungannya berubah total gitu. Budayanya berubah, namanya Daniel pun diganti. Bahkan ia disediakan fasilitas-fasilitas yang baik, fasilitas-fasilitas yang terbaik dari sana, dari Babel, tetapi semua itu dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Nah, tapi teman-teman, menariknya, Daniel di tengah arus yang kuat dalam hidupnya gitu ya, pada saat dia di Babel, seorang Daniel ini mengambil keputusan yang menentukan seluruh hidupnya. Teman-teman masih ingat bahwa keputusan kita hari ini kalau misalkan Daniel boleh mengambil keputusan yang terbaik yang berpengaruh dalam kehidupan yang selanjutnya, bagaimana kita pun bisa melakukan. Coba kita lihat dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Oke, aku ingin kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Daniel berharapan di dalam hatinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja dan dengan anggur yang diminum. Teman-teman, dari awal keputusan ini kita kan lihat sampai akhir itu. Dan teman-teman, kita akan melihat 3 tahapan keputusan nyata dalam kehidupannya Daniel. Yang pertama itu adalah keputusan dimulai dari hati yang teguh, dari keputusan dari hati yang teguh. Nah, ketika ada di Babel, Daniel ini bukan siapa-siapa, dia masih remaja, dia belum punya kekuasaan, belum punya kedudukan, dan belum ada jaminan masa depan. Jadi, yang dimiliki oleh Daniel hanyalah tubuhnya, hatinya, dan pilihannya. Tetapi Daniel menggunakan apa yang dia punya dengan baik. Kita baca di ayat tadi ya. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu teman-teman ya, makanan yang diberikan Daniel ya. Makanan yang kalau berarti tetapi justru sebaliknya itu adalah makanan yang paling enak, paling bergizi, dan menjadi sebuah kehormatan bagi siapapun yang menerima. Tetapi di sini bagi Daniel bukan soal enak atau tidak, tetapi itu soal kehendak Tuhan atau bukan. Jadi kalau misalnya ia makan makanan yang diberikan kepada Daniel, makanan raja, ia harus mengikuti sistem dan cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di awal kita lihat di kota Babel itu kota yang besar, kota yang makmur. Dalamnya terdapat hal-hal yang berbeda. Oleh karena itu, di sini Daniel mengambil sebuah keputusan yang luar biasa, di mana aku tidak akan menajiskan diriku dengan makanan raja, dengan makanan raja. Dan sebenarnya, keputusan ini diambil Daniel bukan saat banyak teman-temannya setuju sama dia, bukan saat kondisinya lagi baik-baik saja, tetapi saat itu Daniel bisa berdiri teguh karena jauh sebelumnya ia sudah menetapkan dalam hatinya bahwa Tuhanlah yang terbaik. Dan begitu juga dengan setiap kehidupan kita ya. Di zaman sekarang, anak-anak muda itu banyak sekali yang kawan. Mungkin tontonan seru, teman-teman yang asli gitu ya, terus circle yang terkenal mungkin, ataupun tren-tren yang lagi populer gitu. Maka penawaran ini apa? Yang penting kita tuh harus merespon dengan benar. Kita harus punya prinsip sama kayak Daniel. Misalnya, kita mau berkata, Tuhan, aku milikmu Tuhan. Aku mau menjaga hatiku dan hidupku.
Itu salah satu komitmen kita di dalam Tuhan. Dan aku kita nggak akan kita nggak akan mudah ikut arus dunia ini. Jadi, yuk kita belajar seperti Daniel, punya hati yang teguh. Katakan kalian ini, punya hati yang teguh. Itu yang pertama. Yang kedua, kekudusan itu adalah berani berbeda dan tetap setia meskipun ada tekanan. Nah, kalau kita baca seluruh kitab Daniel, kita melihat kedatangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Daniel. Begitu dia sudah memantapkan hatinya, tantangan pun datang. Dan kita melihat bahwa Daniel itu terlihat berbeda dibandingkan anak-anak muda lainnya. Daniel ini tidak mau untuk makan makanan raja, dan kalau di kisah-kisah selanjutnya, Daniel tidak mau menyembah patung. Dan bahkan Daniel tetap berdoa kepada Tuhan, meskipun suatu hari raja melarang hal tersebut. Dan pada saat itu, pasti orang-orang Babel itu berpikir, Daniel ini kok begini suaranya aneh, kaku, gitu, kuno, susah diajak bergaul, dan lain sebagainya. Tetapi, Daniel gak peduli soal orang-orang. Karena dia tahu, hidupnya bukan tentang apa omongan orang, tapi tentang apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup. Dan di sini kalau aku kasih gambaran ya teman-teman, hidup kita itu kayak kapal di tengah laut. Kalau kapal cuma mengikuti arus, mengikuti angin dan gelombang tanpa kendali, dia bakal hanyut sembarangan, bakal hanyut kemana-kemana gitu ya, ngikutin. Tapi kalau kapal itu punya tujuan yang jelas dan kemudian kuat, dia akan tetap bisa berlayar menuju arah yang benar, meskipun ada ombak ini. Dan di sini kita lihat Daniel itu punya bukti itu, yaitu keputusan. Dan itu yang bikin dia tetap tegar meskipun ada dalam contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada teman yang ada penonton yang baik, bisa kok saya dari kantor itu juga bisa. Atau kalau mungkin ada teman-teman yang ngomongnya besok-besok bahasa kasar gitu ya, menyakiti hati orang lain gitu. Terus kita ada di tengah-tengah itu. Jangan sampai kita memancing. Biasa gitu ya, anak muda bisa dipancing gitu. Tapi kita mau jadi anak muda yang berbeda, amin. Berani berbeda, memang sangat berat gitu ya. Tapi kita ada berkata itu yang kita keputusan membawa pemeliharaan hikmat dan masa depan yang baik. Di akhir perjalanannya kehidupan Daniel, kita lihat bahwa kalau Daniel itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat bahwa Daniel ini sepertinya memilih jalan yang sulit karena dia berkas. Tetapi apa yang didapati Daniel? Kita lihat bahwa di dalam Daniel pasal 1 ayatnya yang 15 sampai 20, ayat 15 dan ayat 20, kita baca di sini. Daniel pasal 1 ayat di sini dikatakan ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari tempat-tempat. Ayat 20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Kita lihat bahwa yang didapatkan Daniel bukan cuma sehat, bukan cuma pintar aja, tapi sepanjang hidupnya Daniel itu dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita lihat di pasal-pasal selanjutnya, Daniel itu dapat perlindungan saat dilempar ke gua singa. Bahkan Tuhan kasih kemampuan yang luar biasa buat dia. Dan semua itu bukan karena dia pandai atau dia bisa, tetapi karena dia memilih untuk hidup kudus, hidup berkenan dengan Allah. Jadi pelajaran penting buat kita.
Hidup kudus itu gak merampas masa muda kita, gak merampas apa yang ada dalam hidup kita. Malah justru kehidupan yang kudus itu melindungi masa muda kita dan masa muda kita. Mungkin ya teman-teman kita bilang bahwa kalau di dalam itu kayaknya enak gitu. Iya, enak. Kesenangan dunia itu cuma enak bentar doang. Tapi setelah itu bikin kita menyesal, bikin kita merasa bersalah, bikin masalah. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daniel, kita lihat Daniel itu dapat feedback yang lain. Karena dia punya hati yang tenang, dia punya pikiran yang selalu jernih, dia punya nama baik yang tetap terjaga, hidupnya dijauhkan dari bahaya, gitu ya. Dan Daniel itu mendapatkan berkat yang tidak ada habis-habis. Dan dia dapat kenyataan. Dan aku percaya kita semua pengen hal itu, amin. Dan puji Tuhan. Nah, teman-teman yang berarti Tuhan, masa muda memang masa yang asli, masa yang penuh dengan kesempatan, masa yang penuh dengan semangat. Tapi kalian harus ingat, kalau di masa muda inilah kita pun ada dalam masa yang paling banyak godaan. Tantangan kita sekarang mungkin bukan soal makan saja, bukan soal durasinya dan sebagainya. Tetapi tantangan itu ada, teman-teman. Masalahnya ada di mana? Biasanya mungkin kita bergaul, mungkin dengan tren viral atau pilihan-pilihan kita yang tapi ini kita bisa belajar beberapa hal, kita harus mulai dengan memahami hati, kita berani hidup beda, karena itu tandanya kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti menjaga dan memberkati kehidupan kita. Dan jangan lupa teman-teman, bahwa hidup kudus itu bukan kita harus langsung menjauh, nggak boleh, nggak ada salah. Kita harus siap. Tapi yang melakukan hal yang benar, dan itu yang bikin beda. Dan kita tahu bahwa kita punya keterbatasan dalam manusia, dan kita tidak tahu Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada dalam hidup kita. Kita nggak sempurna, tetapi Tuhan yang melindungi. Asal kita mau berusaha, kita mau berjuang bersama dengan Roh Kudus, dan kita minta Puji Tuhan. Jadi siap hidup kudus? Siap hidup kudus. Apa lagi? Siap hidup kudus? Siap, puji Tuhan. Dan ini menjadi menjadi suatu kesempatan kita di hadapan Tuhan, janji kita kepada Tuhan bahwa kita mau benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi kata teman-teman, holiness is flowing gitu. Jadi yuk kita mau ambil keputusan hari ini. Tuhan, aku mau hidup kudus yang berfungsi buat Tuhan. Tuhan, aku mau kudus, aku mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bukan orang lain katakan. Aku mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Dan hari ini sama-sama kita mau percaya bahwa ketika kita hidup kudus, kita hidup berkenan sama Tuhan, mungkin ada hal-hal yang kita lakukan, banyak gitu ya yang kita lakukan. Tapi kita tahu bahwa mungkin ada yang sia-sia.